Shalom, selamat hari Minggu. Kembali kita berjumpa anak-anak remaja dalam ibadah hari Minggu di pagi hari ini. Seperti biasa, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Mari berdoa. Bapa di surga, kami mohon pertolongan-Mu ketika kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuntun kami dengan hikmat-Mu, supaya kami dapat memahami dengan baik akan firman-Mu, serta melakukan kehendak Tuhan itu dalam hidup kami setiap hari. Berkati kami Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 9, Kisah Para Rasul 9 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-19a. Saya ulangi, Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-9 ayat yang ke-10 sampai dengan 19a. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan, "Ananias," jawabnya, "Ini aku Tuhan." Firman Tuhan, "Mari pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa, dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpang tangannya ke atasnya supaya ia dapat melihat lagi. Jawab Ananias, 'Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu.' Tetapi firman Tuhan kepadanya, 'Pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku.' Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpang tangannya ke atas Saulus. Katanya, 'Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus, yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang kau lalui, telah menyuruh aku kepadamu, supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus.' Dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya, sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis, dan setelah ia makan, pulihlah kekuatannya." Demikianlah firman Tuhan. Berbagai kita yang mendengar dan melakukan firman Tuhan itu dalam hidup kita. Amin. Pagi hari ini kita akan merenungkan tema tentang Ananias, Rasul Pemulih. Adik-adik remaja, biasa kita melihat di layar televisi, di medsos tentang orang yang sakit, orang yang terkapar, ada yang sakit karena kecelakaan di jalan, kemudian ada yang di rumah sakit dalam keadaan yang koma. Itu menimbulkan kesedihan, itu membuat hati kita prihatin. Kita sepertinya ingin menolong, kita sepertinya ingin membantu. Juga ada orang yang terluka hatinya karena sedih, galau. Kita juga ingin memulihkan orang-orang seperti itu, menghibur, menguatkan. Nah, dalam bacaan kita tadi, ada seorang yang bernama Ananias. Dia disuruh oleh Tuhan untuk menjumpai Saulus. Mendengar nama Saulus, Ananias langsung teringat apa yang telah dilakukan Saulus terhadap orang-orang Kristen. Sekarang dia disuruh untuk memulihkan Saulus. Nah, kemudian dia berkata kepada Tuhan, "Tuhan, saya selalu mendengar nama ini. Dia kejam, dia membunuh, dia menganiaya orang-orang Kristen. Mengapa kita harus menolongnya?" Tetapi Tuhan berkata kepada Ananias, "Saya akan membuat dia menderita juga karena namaku." Nah, karena itulah tergeraklah hati Ananias bahwa Tuhan akan memulihkan Saulus dan memberikan tugas yang penting kepada Saulus. Pada awalnya Ananias ini tidak mau ke sana. Karena itu dia bertanya kepada Tuhan setelah mendengar nama Saulus. Tetapi karena perintah Tuhan, dalam hatinya dia mau mengerti dan memahami kehendak Tuhan dan pergi ke tempat Saulus berada. Ketika dia menjumpai Saulus, dia langsung menyapa dengan, "Saulus, saudaraku." Disinilah tanda Ananias juga mau memulihkan dirinya, mau menerima Saulus, orang yang kejam terhadap orang Kristen, tapi dia mau
memanggil saudara pada saat itu. Nah, kemudian Ananias melakukan tugasnya dan pulilah Saulus. Di kemudian hari, Saulus berubah menjadi Paulus dan menjadi rasul yang sangat berpengaruh bagi perkembangan ajaran agama Kristen teristimewa di Asia. Adik-adik yang diberkati Tuhan, kita pun senantiasa dalam kehidupan kita melihat ada orang yang mempunyai kelemahan, kekurangan, dalam kesakitan. Kita diajak untuk mau memulihkan mereka. Mungkin kita tidak bisa menolong seperti dokter kalau orang sakit, tetapi kita bisa menguatkan, menghibur, mendoakan mereka. Mungkin ada teman kita yang galau, mengalami tekanan dalam diri mereka. Mungkin kita bisa bantu untuk hadir, menemani, untuk bersama-sama memberikan jalan keluar, untuk mendampingi. Karena itu kita harus senantiasa hadir sebagai pemulih dalam kehidupan kita. Entah ketika kita di rumah, beserta dengan keluarga, kita menjaga kedamaian, kita menjaga hidup yang baik, menjalin relasi dengan orang tua, menjalin relasi dengan saudara-saudara. Ketika kita hadir juga di sekolah demikian, kita bisa merangkul banyak orang, berteman, memberikan kesejukan ketika kita berada di tengah-tengah kehidupan kita. Kita diajak untuk menjadi pemulih, menciptakan hubungan yang harmonis, dan disitulah juga kita akan mempersaksikan nama Tuhan. Selamat menjadi pemulih. Tuhan memberkati adik-adik, Tuhan memberkati dalam kehidupan kita semuanya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan yang baik, pagi hari ini kami telah mendengarkan firman-Tuhan yang mengajarkan kami harus menjadi pemulih dalam hidup kami, menjadi penjalin yang erat dalam hubungan kami dengan orang lain, menciptakan kedamaian. Berikan kami kekuatan, berikan kami kemampuan untuk itu Tuhan, untuk melakukan tanggung jawab. Kami seringkali mengalami keegoisan dalam diri kami. Kami seringkali mementingkan diri kami sendiri. Tetapi kiranya Tuhan kami sadar bahwa tanggung jawab kami sebagai umat-Mu, sebagai anak-anak remaja-Mu, juga untuk menjadi pemulih dalam hidup kami. Menjalin hubungan yang baik, menciptakan kedamaian, menciptakan kesejukan dimanapun kami berada. Ketika kami berada di lingkungan rumah kami, keluarga kami harus menjalin hubungan yang baik dengan anggota keluarga kami, dengan orang tua kami, dengan saudara-saudara kami. Juga menjalin hubungan yang baik dengan teman, dengan guru-guru kami, sehingga kami juga dapat menjadi alat kesaksian Tuhan. Diharapkan kami Tuhan dalam studi kami, berikan kami terus semangat dalam pelajaran kami, dalam pendidikan kami, dalam persiapan kami untuk meraih segala cita-cita harapan kami. Berikan kami juga hikmat tanggung jawab. Berkati orang tua kami dalam kehidupan mereka, supaya mereka juga tetap sehat menjalankan tugas mereka. Berikan berkat rezeki-Mu dari setiap pekerjaan usaha yang mereka lakukan dan tekuni. Berkati juga guru-guru kami di sekolah, berikan mereka juga ketekunan untuk terus mendampingi, mendidik, mengajarkan kami berbagai ilmu pengetahuan. Tuhan, berkati bangsa kami, supaya bangsa kami ini menjadi bangsa yang tentram, yang damai, dan sakit penyakit dapat juga dikendalikan, dan kami pun dapat terbebas dari COVID-19, kehidupan kami kembali normal seperti biasa. Bapa yang rahmani sumber berkat, inilah doa kami Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.